Perkenalkan, nama saya Usman Syaifullah, saya dari Boyolali. Rumah saya di Desa Tlatar, Gombol, Kebon Bimo, Boyolali. Nama channel YouTube saya Usman Dolan Pasar. Karena saya sebenarnya terinspirasi dari salah satu YouTuber juga yang sering dolan kandang. Dan untuk nama Usman biar cepet, biar gampang, itu kasih nama saya gitu. Profesi utama tetap YouTuber ya mas. Terus kemudian yang profesi kedua sampingannya itu saya juga ngajar di SMA, jadi guru di SMA. Itu kalau dari YouTuber itu kan sebenarnya YouTube itu sudah dari dulu. Cuma dulu saya pernah kerja di Semarang, itu jadi bawahannya orang, suruh ngurusin karyawan-karyawan itu. Jadi kalau sekarang namanya HRD mungkin, itu ditransfer dulu. Saya nggak betah, terus jadi nurusin YouTube-nya. Nah setelah nurusin YouTube-nya baru di rumah juga melihara kambing terus jadi sama. Setelah keluar itu baru masuk ke guru SMA itu. Melihara itu sebenarnya masih baru mas, masih sekitar 3 tahun Mbak. Itu karena ya dulu saya pernah punya tabungan. Itu kalau punya tabungan dalam bentuk uang, kalau saya itu kan pasti hilang mas. Hilang dalam artian nanti kepakai itu ya nanti bisa kepakai buat butuh lah, bahasa Jawanya itu butuh yang lainnya itu loh. Nah itu biar nggak hilang, biar nyairkannya susah. Kalau di ATM kan tinggal tarik ya. Itu kalau di kambing harus jual dulu, proses berhari-hari. Nah itu tak taruh di kambing dulu. Pertama itu domba buat korban. Itu pertama dulu 4 ekor, sekarang terakhir itu paling banyak 7 paling. Cuma buat apa ya mas, buat ya 1 buat tabungan, 2 buat aktivitas sehari-hari, ngisi waktu, dan juga nanti kebelakangannya insya Allah kan juga menyediakan kambing-kambing kurban dan lain sebagainya itu. Kalau fokus dari Usman Dolan Pasar itu dari namanya sebenarnya Dolan Pasar mas, tapi saya tidak jarang main-main ke kandang-kandang, ke peternakan untuk memberikan edukasi tentang peternakan yang besar, yang sukses, yang mampu memelihara dalam maksudnya itu melihara banyak ekor, 200-300 ekor hanya seorang diri, seperti apa, bagaimana. Itu kan tetap nanti saya tetap ke kandang-kandang ya 3-2 kali dalam 1 minggu atau 1 bulan seperti itu. Kalau dari saya itu ternak itu sebenarnya nggak mulu-mulu mas. Yang penting saya punya kegiatan di sore hari. Nah itu saya baru punya kemarin itu terakhir itu ada 9-10 ekor. Cuma yang beberapa sudah saya jual karena kendala pakannya. Saya kalau pagi di sekolahan, sore ngarit itu kan waktunya kurang, jadi saya akali dengan pakan kering itu. Kemudian untuk yang efek dari YouTube dari masyarakat dari peternak ke masyarakat itu, kebanyakan yang saya datangi adalah juragan-juragan besar. Dalam artian juragan besar itu ya juragan pasar, tapi kalau di pasar itu kan ada namanya belantai. Nah kalau belantai kan biasanya harganya dinaikkan agak banyak. Kalau dari juragan-juragan nanti kan dari masyarakat itu kalau mau beli kambing langsung ke juragan, harganya bisa langsung pas, tidak lewat perantara seperti itu. Jadi efeknya itu dari juragan ke konsumen langsung, sehingga masyarakat mendapatkan apa istilahnya itu, harga yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Kalau itu untuk trik bagaimana cara saya membagi waktu kerja di sekolahan, kemudian jadi YouTuber, kadang juga jualan kambing. Nah itu bagaimana? Dulu saya pernah itu pakai pakan hijauan. Pakan hijauan itu tentu setelah dari sekolah kan pulang jam 4. Setelah 4 itu ngarit, itu sudah 2 jam, sudah habis waktunya, nggak ada buat istirahat dan lain sebagainya. Nah triknya itu kita pakai pakan kering. Pakan kering itu kita cari barang yang paling murah. Maksudnya paling murah itu yang bisa dimakan kambing, aman buat kambing, tapi paling murah. Saya pakainya jenjet jagung. Kalau nggak tahu jenjet jagung itu tumpi jagung digiling. Itu kalau bisa difermentasi dulu biar empuk. Kalau nggak perlu nggak diempuk nggak apa-apa. Nah itu dikasih itu. Emang awal-awalnya kambingnya nggak mau, harus ada proses adaptasi pakan dulu. Nah setelah adaptasi pakan baru
nanti enak. Untuk seratnya saya pakai tumpi jagung, kemudian untuk konsentratnya saya juga pakai konsentrat yang paling murah, dan sama hijauan kering seperti kangkung kering seperti itu. Nah itu nanti dicampur, kemudian saya pakai premix juga. Premixnya itu premix dari TS Grow. Itu setelah saya coba, itu untuk menaikkan nutrisi pakan, karena pakan-pakan yang saya gunakan adalah kualitas yang paling rendah. Nah itu setelah digunakan perbedaannya kelihatan, kambingnya lebih lahap, bulunya lebih halus seperti itu. Kalau YouTuber peternakan itu biasanya kalau di pasar baru pertama kali masuk ke pasar, itu pastikan sama pedagang-pedagang itu ada, oh aku arep kerja. Nah itu mari sakit hati sebenarnya. Tapi setelah beberapa saat mereka tahu kalau bahwa kita itu kesana tujuannya baik, biar si juragan dan pedagang ini biar dikenal orang, biar pemasarannya semakin luas seperti itu. Cuma ada beberapa orang yang seperti itu, nggak apa-apa, biarkan aja, emang namanya banyak orang. Dan sisi positifnya itu kita punya banyak relasi, juragan-juragan banyak sekali. Jadi ketika kita membutuhkan kambing atau membutuhkan apa, kita tinggal calling satu-satu gitu. Sisi positifnya kita banyak relasi. Bagi peternak pemula, oke lagi teman-teman boleh beternak untuk pensiun dan lain sebagainya, tapi teman-teman harus punya basic dulu. Maksudnya basic itu apa? Teman-teman harus belajar dulu. Kalau tidak belajar, nanti takutnya langsung beli 15 ekor bunting, sampai di rumah ditaruh di kandang brojol semua atau keguguran semua. Itu kan nanti kerugiannya semakin banyak, dan induknya yang bunting tadi kalau dijual kan jadi harga murah. Nah ya tipsnya itu pertama itu belilah 1 atau 2 ekor, nanti buat eksperimen dulu. Setelah kita tahu kelemahan kambing ini apa, pakannya apa, kemudian kalau sakit perawatannya bagaimana, nah itu salah satu caranya adalah dengan cara tetap kita bertanya kepada yang sudah senior atau yang sudah lama berternak seperti itu. Nah untuk alternatif lainnya, pengen punya ternak tapi tidak punya waktu buat ngarit, tidak punya waktu buat lain sebagainya. Sedangkan ketika nanti sudah pensiun, harapannya kita punya penghasilan dari ternak. Itu contoh caranya bagaimana? Ya udah kita kalau di Jawa itu modelnya gaduh, sistem gaduh. Kita memberikan istilah modal awalnya adalah sapi atau kambing berapa ekor ditaruh di suatu tempat itu. Jadi nanti setelah pensiun pun kita dapat dari situ. Tapi kita harus tahu orang itu yang kita titipin itu terpercaya atau tidak. Kadang bahkan saudara sendiri ketika dititipin bilangnya kambingnya mati, sapinya mati, padahal kambingnya dijual. Itu kan banyak seperti itu. Harapannya ternak di Indonesia itu semakin maju, karena banyak peternak di Indonesia itu juga apa ya mas, nilai daging dari kambing dan sapi itu kebanyakan yang sapi terutama itu kan impor dari Australia, seperti ya dari dan India dan lain sebagainya. Kemudian kualitas daging itu mudah-mudahan di Indonesia itu semakin baik. Kita tidak perlulah kambing sapi gemuk sekali, tidak perlu, tapi kualitas daging misalnya dengan Wagyu, contohnya Wagyu itu kan sapi dari Jepang, itu sapinya kan kecil, cuma ketika dagingnya itu daging 1 kilo Wagyu dengan daging 1 kilo sapi lokal, kalau di Indonesia ini kan masih mahal yang Wagyu. Harapannya Indonesia punya sapi Wagyunya sendiri itu. Jadi kualitas dagingnya bisa sampai impor seperti itu harapannya. Bagi teman-teman yang pengen sukses kedepannya dalam budidaya peternakan, teman-teman harus tetap belajar terlebih dahulu. Karena tanpa belajar, bagaikan perang tanpa kita berlatih. Itu. Ketika perang sudah action di situ, kita mau nggak mau harus berjalan di situ. Entah kita mati atau apa, kan kita nggak tahu ketika perang. Sama halnya dengan ternak. Kalau ternak itu sudah berjalan, sudah kita terjun ke dalamnya, mau nggak mau kita tetap harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada ternak itu. Sebelum itu dimulai, tetap kita harus berlatih terlebih dahulu, belajar terlebih dahulu. Biar apa? Biar ketika kita menghadapi masalah kita sudah siap gitu. Pesan-pesannya tetap harus belajar terlebih dahulu.